Bangka. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati para pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Executive Chairman di Universe, para CEO dan para pelaku ekonomi, dan tentunya kepada Bapak dan Ibu sekalian, seluruh tamu undangan yang hadir secara langsung maupun yang bergabung secara virtual. Kembali kami ucapkan selamat datang di Jakarta Convention Center dalam acara Opening Ceremony Investor Day Summit 2022. Hadirin yang kami hormati, Investor Daily Summit merupakan acara tahunan dalam menunjukkan peluang investasi Indonesia yang kuat sebagai ekonomi dengan pertumbuhan dan menjadi platform utama untuk mempromosikan bidang-bidang utama pertumbuhan dan memfasilitasi investasi di Indonesia. Dan tema kita kali ini adalah Optimism in Uncertainty, melangkah optimis bersama-sama menavigasi 3 topik utama yang lebih baik, yaitu digital, sumber daya, dan layanan dalam menghadapi situasi perekonomian global saat ini, seperti yang terangkum dalam video Manifesto Investor Daily Summit 2022 berikut. Kita pernah takut melangkah keluar. Tapi kini, dunia telah kembali berputar. Era baru yang berubah selamanya. Kebiasaan baru, kesempatan baru, tantangan baru, dan pilihan baru. Takut menghadapi ketidakpastian
pemerintahan itu sendiri. Kita memanfaatkan kesulitan sebagai sebuah kekuatan untuk bangkit, untuk tumbuh, untuk Indonesia maju. Dan di sini kita memulainya. Investor Daily Summit 2022. Optimism in uncertainty. Selanjutnya, mengawali rangkaian acara kita pada pagi hari ini, kita akan dengarkan laporan yang akan disampaikan oleh Executive Chairman Universe, Bapak Enggar Tiasto Tugita. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang kami hormati Ketua One Pilpres beserta anggota, yang kami hormati pimpinan lembaga negara, perwakilan negara-negara sahabat, para narasumber, pimpinan perusahaan, badan usaha milik negara, swasta dan koperasi, ibu bapak dan para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan penuh rasa syukur serta ucapan terima kasih, kami haturkan pada Bapak Presiden Jokowi yang di tengah berbagai kesibukan yang sangat padat berkenan memenuhi permohonan kami untuk memberi pengalaman dalam BNI Investor Daily Summit 2022 ini. Sungguh merupakan kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami Bapak, bahwa Bapak Presiden berkenan memakai batik seragam di Universe. Dengan motif kembang kantil yang rantingnya saling terhubung dan tidak terputus, dimaknai sebagai pemantil kantil yang mencerminkan rasa sayang yang mendalam dan tidak terputus, sekaligus sebagai simbol loyalitas dan tanggung jawab. Bapak Presiden mencari motif batik yang sesuai dengan makna yang ingin tercermin dari motif tersebut tidaklah mudah. Apalagi kalau kita perhatikan batik yang Bapak Presiden kenakan yang luar biasa indahnya, tetapi di balik itu saya mencoba berkata dengan mengkaitkan suasana kebatinan pada Bapak. Ini semua mencerminkan sikap dan komitmen kami, simbol loyalitas dan tanggung jawab ini kepada bangsa dan negara di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Terima kasih Pak Iwan dari Sritex yang telah memproduksi batik seragam ini dengan desain sesuai pesanan dalam waktu yang demikian singkat. Bapak Presiden yang terhormat, tema yang kami pilih dalam summit ini adalah Optimism in Uncertainty, yang pada dasarnya kami sarikan dari berbagai ajakan dan arahan Bapak Presiden di berbagai kesempatan agar kita harus tetap optimis di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, namun juga harus penuh kehati-hatian. Pesan yang disampaikan secara terbuka dan gamblang oleh Bapak Kepala Negara, Kepala Pemerintahan ini siogianya kita sikapi dan kita ikuti agar acara ini benar-benar komprehensif dan dapat membahas dari berbagai aspek, baik yang makro maupun yang lebih spesifik pada bidangnya. Maka dalam 2 hari ini kami membagi menjadi 4 plenary session ditambah 1 diskusi interaktif atau fireside chat dan 12 breakout sessions yang jumlah pesertanya lebih sedikit sesuai dengan topik yang diminati dan berjalan secara paralel. Untuk memberi tambahan wawasan mengisi konferensi ini, kami hadirkan 6 pembicara kunci, 16 orang panelis dalam plenary serta 42 orang dalam breakout sessions. Para narasumber adalah pakar dalam bidangnya yang berasal dari luar dan dalam negeri. Sedangkan pembicara kunci adalah para
Menteri, serta Ketua OJK. Target dari rangkaian kegiatan ini bukan sekedar menjadi konferensi yang hanya dalam bentuk diskusi tanpa arti, tetapi lebih dari itu menjadi ajang kolaborasi dan mensinergikan berbagai kekuatan dan potensi untuk lebih bersama-sama menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Dengan demikian, dari agenda yang kami susun dalam 2 hari ini bukan sekedar agenda setting media, melainkan agenda setting kita bersama untuk menjaga kemampuan bangsa menghadapi ketidakpastian global di masa yang akan datang. Optimisme yang kami maksud bukan optimisme buta, melainkan optimisme sebagai landasan kerja yang dipertimbangkan secara kritis dan objektif. BNI Investor Daily Summit 2022 adalah bagian dari cara kami sebagai media berkontribusi dengan membuka ruang-ruang diskusi yang kritis dan konstruktif mengenai arah bangsa ke depan. Media adalah elemen bangsa yang tak terpisahkan dalam menghadapi pasang surutnya perjalanan Indonesia. Media juga telah menjadi elemen penting bagi demokrasi yang kita harapkan semua semakin matang. Di tengah perbincangan yang sepotong-sepotong, penuh emosi, tidak utuh dan gaduh, khususnya di media sosial, kami berharap BNI Investor Daily Summit 2022 ini bisa menjadi ruang introspeksi dan kolaborasi dalam dialog yang sehat dengan pemaparan yang utuh untuk menghasilkan konsensus bagaimana Indonesia menghadapi berbagai tantangan geopolitik, ekonomi, keuangan, hingga perubahan iklim dan tentu kesehatan. Bapak Presiden yang terhormat dan para peserta yang berbahagia, pencapaian Indonesia menjadi negara terbaik di antara negara-negara anggota G20 dan menjadi salah satu negara terbaik di dunia sejak penanganan pandemi sampai dengan pengendalian inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, pengendalian nilai tukar rupiah, serta berbagai parameter ekonomi lainnya adalah salah satu hal yang tidak terbantahkan. Dan mari kita jujur, itu semua kita lihat dan rasakan. Paling tidak, saya yang pernah menjadi pembantu beliau merasakan betul ketegasan, keberpihakan pada masyarakat dan sangat detail. Itu adalah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi yang begitu tegas dan berani mengambil langkah serta keputusan yang mungkin tidak populer, tetapi harus diambil untuk penyelamatan nasib bangsa. Bagaikan menahkodai kapal besar di tengah badai dan gelombang, serta awan tebal di depan, sungguh tidaklah mudah. Maka melalui kesempatan ini, pada tempatnya kita semua memberikan apresiasi yang sangat tinggi, disertai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dalam membawa bangsa ini sampai pada pencapaian yang begitu luar biasa, dihargai, dipuji oleh lembaga-lembaga internasional serta hampir seluruh negara di dunia. Marilah kita menyatukan sikap dan komitmen kita semua untuk mengikuti, mentaati atas semua yang diperintahkan kepada kita. Sebagai grup media dengan multi platform yang semula bernama Berita Satu Media Holdings, yang mohon restu Bapak berubah menjadi B-Universe, menyampaikan komitmennya untuk memberikan dukungan sepenuhnya atas upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo untuk membawa negara kita mampu mengatasi berbagai persoalan yang akan dihadapi menuju Indonesia maju seperti yang kita cita-citakan bersama. Bapak Presiden yang terhormat, izinkan kami melaporkan kepada Bapak bahwa di tengah kesulitan yang semua kita hadapi, ada angin segar yang dihembuskan oleh BNI, yaitu sikap BNI mengorbankan net interest marginnya untuk tidak membebani nasabahnya. Sungguh ini suatu kebijakan perbankan yang patut dijadikan contoh dan acuan. Sharing the pain, mengorbankan atau mengurangi labanya demi menjaga dan membantu nasabahnya. Terima kasih BNI atas kebijakannya. Semoga diikuti oleh perbankan lainnya atau bahkan bisa dijadikan KPI untuk manajemen perbankan. Bapak Presiden yang terhormat, hadir pula Bapak Hendra Susanto sebagai salah satu narasumber yang kami yakini
Beliau mempunyai visi dan arah yang sesuai dengan yang diamanatkan Bapak Presiden, dan beliau adalah pimpinan dari anggota pimpinan 7 Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam perbincangan kami, banyak gagasan yang beliau sampaikan. Antara lain, beliau akan memberikan catatan pada audit kinerja atas penggunaan produk dalam negeri, terutama yang dihasilkan oleh UMKM. Dengan demikian, maka perintah Bapak Presiden akan lebih pasti terlaksana dan mudah termonitor. Karena kami meyakini kebijakan ini mempunyai multiplier efek yang luar biasa, bahkan bukan saja aspek ekonomi, tetapi juga stabilitas sosial. Bapak Presiden hadir juga di dalam konferensi ini Ketua Umum APKASI, Bupati Damastraya, Bapak Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, beserta beberapa bupati yang ingin mendengarkan secara langsung arahan Bapak Presiden untuk dapat diimplementasikan di dalam kebijakan di daerah masing-masing. Selain itu, banyak pertanyaan dari investor menghadapi tahun politik 2024. Kami pun menghadirkan pengamat yang lengkap dengan data yang sangat akurat dan terpercaya, yaitu Saudara Yunarto dan Saudara Sirajuddin, serta Saudari Devi selaku pakar bidang sosial politik. Dari pemaparan yang nanti disampaikan, maka diharapkan menambah kepercayaan dunia usaha yang tercermin dari kepercayaan publik pada pemerintah yang cukup tinggi, serta ukuran-ukuran lain yang dapat memberikan jawaban atas kegalauan yang ada. Selanjutnya, Bapak Presiden yang kami hormati, perkenankan kami menyapa dalam bahasa Inggris para perwakilan negara sahabat serta peserta yang hadir pada acara kali yang dari luar. Esteemed representatives of international organizations, distinguished speakers and participants who join us this morning from near and far, we would like to extend to you all our warmest welcome and deepest gratitude to joining us at the opening of DBNI Investor Daily Summit 2022 this morning. It is indeed a great pleasure for us to have you at this momentous event as Indonesia and all countries, development partners and businesses from all walks of life are facing an unprecedented situation as the world we are living in is confronted by multiple challenges never been experienced in the modern history of humankind. We gather here on this today's summit to exchange views and discuss possible solutions to address the challenges before us and to lay a stronger basis for collaboration to recover together, recover stronger in line with Indonesia's G20 chairmanship this year. We look forward to having fruitful discussions during the summit, and I wish to thank you all once again for participating in this event. Bapak Presiden yang terhormat, sekali lagi dengan ungkapan terima kasih serta dengan kerendahan hati, mohon perkenan Bapak untuk memberikan arahan dan membuka secara resmi Investor Daily Summit 2022 dan sekaligus nanti menyaksikan transformasi dari grup usaha Berita 1 Media Holdings menjadi Universe dan TV Berita 1 News Channel menjadi BTV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia yang diakhiri dengan pernyataan dan pemukulan bom digital sebagai tanda peresmian pembukaan Investor Daily Summit 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pimpinan lembaga-lembaga negara yang hadir, yang saya hormati Menko Marinvest beserta
Yang saya hormati Chairman dan CEO di Universe beserta seluruh jajaran manajemen, para pimpinan perusahaan BUMN swasta maupun koperasi, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Perubahan fundamental dalam ekonomi global saat ini sedang terjadi. Dari yang dulunya relatif mudah diprediksi, mudah dihitung, mudah dikalkulasi, menjadi dunia yang sulit dihitung, sulit diprediksi, sulit dikalkulasi, penuh dengan ketidakpastian yang tinggi dan penuh dengan volatilitas yang tinggi. Kalau dulu biasanya semua negara ini mengejarnya pasti di bagaimana bunga besar serendah mungkin, bagaimana inflasi bisa serendah mungkin. Dan sekarang semuanya berubah. Ditambah lagi dengan konfrontasi geopolitik. Plus perubahan iklim, sehingga sekarang bisa kita lihat bencana alam makin sering terjadi. Dengan situasi yang ada sekarang ini, negara manapun dapat terlempar dengan cepat keluar jalur dengan sangat mudah apabila tidak hati-hati dan tidak waspada, baik dalam pengelolaan moneter maupun pengelolaan fiskal. Apalagi setelah perang Rusia dan Ukraina, kita tahu pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 yang sebelumnya diperkirakan 3%, terakhir sudah diperkirakan jatuh di angka 2,2%. Inilah yang sering disampaikan membayar harga dari sebuah perang. Dan harganya sangat mahal sekali. Tetapi dengan ketidakpastian yang tadi saya sampaikan, kita harus tetap optimis, harus optimis. Tetapi hati-hati dan waspada. Karena apapun angka-angka yang kita miliki, Indonesia pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua kita termasuk yang terbaik di dunia, 5,44%. Inflasi juga masih terkendali setelah kenaikan BBM, kita masih di angka di bawah 5,9. Ini juga tetap terus kita syukuri, karena kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain sekarang ini, di Argentina sudah 83,5%. Dengan kenaikan suku bunga sudah 3.700 basis point. Kita inflasi 5,9 dengan perubahan suku bunga kita di 75 basis point. Artinya moneter kita
masih pada posisi yang bisa kita kendalikan. Karena apa yang saya lihat di dalam keseharian antara Bank Sentral KBI dan Kementerian Keuangan ini berjalan beriring, berjalannya rukun, tidak saling tumpang tindih. Ini yang saya lihat. Komunikasinya baik, sehingga fiskal dan moneter itu bisa berjalan bersama-sama. Kemudian untuk terus meningkatkan daya beli, meningkatkan konsumsi masyarakat, pemerintah juga memberikan bantuan sosial baik berupa kompensasi dan subsidi. Ini besarnya luar biasa, 502,6 triliun. Ini angka yang gede sekali. Tetapi ya inilah, karena kita ingin konsumsi masyarakat tetap terjaga, daya beli masyarakat tetap terjaga. Ya bayarnya 502 triliun. Kemudian yang kedua, kita sekarang ini memang bekerja tidak hanya makro saja, nggak bisa. Makro iya, mikro iya, tapi juga tidak cukup. Harus lebih tajam lagi detail. Sehingga penyelesaiannya betul-betul di satu persatu. Saya berikan contoh misalnya inflasi. Tidak ada negara yang melakukan seperti kita ini. Inflasi biasanya dikendalikan dengan menaikkan suku bunga. Bank sentralnya pasti menaikkan suku bunga untuk mengerem inflasi. Tapi kita tidak hanya urusan menaikkan suku bunga yang itu menjadi kewenangan dari Bank Indonesia, tetapi dalam praktek real kita juga langsung masuk ke sumbernya, yaitu kenaikan barang dan jasa. Dengan apa? Saya sudah kumpulkan bupati, wali kota, dan gubernur 2 kali untuk urusan inflasi, dan akan terus kita lakukan, kita evaluasi setiap 2 minggu. Kita berikan kewenangan daerah untuk menggunakan dana transfer umum 2% dan juga belanja tidak terduga bisa digunakan untuk mengatasi inflasi. Caranya, misalnya ada kenaikan bawang merah di sebuah provinsi, Lampung misalnya, sumber bawang merah di mana? Brebes. Karena harga bawang merah naik di Lampung, sudah Pemda bisa beli langsung ke Brebes atau menutup ongkos transportasi dari Brebes ke Lampung, itu dibebankan di APBD. Fakta itu mungkin juga biaya yang sangat murah. Ongkos berapa sih dari Brebes ke Lampung? Saya cek, satu truk 3.500.000. Dan APBD-nya bermiliar-miliar. Dan tidak mungkin kan setiap hari kita beli bawang merah. Hal kecil-kecil seperti ini harus kita urus. Telur naik. Saya di Jabodetabek, sumber telur ada di mana sih yang banyak? Di Blitar. Ongkos angkut dari Blitar ke Jabodetabek ditutup oleh Pemda. Tidak, harga itu adalah harga betul-betul harga peternak, harga petani. Tidak ada, cari negara yang kerja kayak kita gede ini. Pengendaliannya pasti makro oleh Bank Sentral. Ini kenapa perkiraan kenaikan inflasi karena penyesuaian BPN kemarin dihitung 6,8, jatuhnya di
5,9 karena Pemda sudah mulai bergerak ke sana. Saya cek secara sampling sudah bergerak. Dan yang ketiga juga yang berkaitan dengan penggunaan produk dalam negeri. Yang pernah tahu sih, APBN itu belinya barang impor atau barang kita sendiri sih? Pemda itu belinya barang impor atau barang kita sendiri, produk dalam negeri. BUMN apakah beli produk impor atau produk dalam negeri? Swasta kita belum masuk ke sana. Setelah kita urus dulu, kok yang banyak beli barang impor. Ini uang APBN, APBD yang kita kumpulkan dari pajak, dari royalti, dari biaya ekspor, dari penerimaan negara bukan pajak, bersusah payah kita kumpulkan, kemudian kita belanjanya produk-produk impor. Benar? Enggak, sama sekali tidak. Inilah yang sekarang kita arahkan juga. Dan sudah sekarang kita pakai komitmen. Kementerian komitmennya, Kementerian A komit berapa triliun, Pemda A berapa triliun, Pemda B berapa triliun, komitmen terkumpul 950 triliun komitmen untuk beli produk dalam negeri. Memang realisasinya baru untuk BUMN baru 72%. Kemudian untuk APBN dan APBD memang masih kecil, masih 44% dari angka yang tadi saya sampaikan 950 triliun. Tetapi kalau ini nanti terrealisasi 100% akan kelihatan sekali UKM kita kok harus menaikkan kapasitas produksinya, produk-produk yang kita buat menaikkan kapasitas karena ada permintaan dari pemerintah sebesar 950 triliun itu. Ini kalau nggak lihat secara detail nggak kelihatan barang-barang seperti ini pada 950 triliun. Yang ketiga, pentingnya kolaborasi UKM, pengusaha menengah dan pengusaha besar. Ini penting sekali. Selalu saya ulang-ulang. Harus bekerja sama, harus kompak. Bangun Indonesia Incorporated. Semuanya bergerak. Sotur bisa masuk ke pasar-pasar global. Kalau ini kuat betul, kita bisa bersatu, kita kompak. Seperti saat kita menangani pandemi dari atas sampai ke tingkat daerah dan RT semuanya bergerak, ini akan cepat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Kemudian yang keempat yang sudah juga sering saya sampaikan mengenai hilirisasi industri. Hilirisasi industri yang sudah kita mulai. Saya selalu sampaikan investasi terbuka, tetapi kalau masuk ke sebuah daerah harus bekerja sama dengan pengusaha lokal, baik yang dari Jakarta maupun yang asing. Bekerja sama dengan pengusaha lokal. Diajak mereka. Lompatannya dan hilirisasi, saya berikan contoh bolak-balik urusan nikel. Saat kita masih ekspor dalam bentuk bahan mentah, setahun nilainya hanya kira-kira 15 triliun. Setelah masuk ke industrialisasi, ke hilirisasi, menjadi 20,9 billion US dollar. Ini sudah di angka 360 triliun. Dari 15 triliun melompat menjadi 360 triliun. Itu baru satu komoditi, baru satu barang. Kita memiliki yang namanya nikel, memiliki boksit, memiliki tembaga, memiliki timah,
memiliki aspal apalagi. Enggak, kita ke lapangan enggak ketemu. Saya ke Buton. Dua minggu yang lalu. Depositnya ada 662 juta ton. Saya kalau udah ke lapangan itu angka apa semua. 662 juta ton aspal. Dulunya pernah diulak di Buton, tapi stop, tidak tahu karena katanya aspal impor lebih murah. Sehingga yang terjadi 95% aspal kita ini aspal impor. Pada punya deposit di Buton 662 juta ton. Ini benar. Ya, di lapangan saya sampaikan. 2 tahun lagi saya beri waktu stop yang namanya impor aspal. Harus semuanya disuplai dari Pulau Buton. Ini kesempatan Bapak Ibu semuanya kalau ingin investasi, segera bangun industri aspal di Buton. Pasarnya jelas ada di dalam negeri. Sebagian bisa diekspor. Kebutuhan kita terakhir informasi yang saya terima 5 juta ton. Kalau 5 juta ton per tahun artinya kita masih memiliki 120 tahun untuk mengelola yang namanya aspal Buton. Hilirisasi ini menjadi kunci kita maju atau melompat atau tidak ada di situ. Sehingga bolak-balik terus saya sampaikan, setelah nikel stop, setelah 2 tahun lagi aspal stop timah, stop boksit, stop tembaga. Karena pajak, ya ekspor, royalti, ya dividen semuanya akan masuk ke dalam negeri. Tidak yang menikmati orang luar. Report misalnya setelah kita ambil 51%, saya ke lapangan, saya suruh hitung berapa sih pendapatan negara yang dihasilkan dari report. Yang dulunya kita hanya dapat dividen ya 9%. Karena saham kita hanya 9%. Setelah kita ambil alih 51%, kita dapat pajak, dividen, royalti, ya ekspor, penerimaan negara dengan pajak. Saya suruh hitung berapa jumlahnya. 70% dari pendapatan yang ada di Freeport. Artinya negara betul-betul dapat betul. Kalau ini konsisten kita lakukan, apa yang sering kita dengar, ketidakpastian yang tadi saya ceritakan. Kemudian pagi tadi saya mendapatkan informasi dari pertemuan di Washington DC, 28 negara sudah antri di atasnya IMF menjadi pasien. Ini yang sekali lagi kita tetap harus menjaga optimisme, tetapi yang lebih penting hati-hati dan waspada. Eling lan waspada. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya buka Investor Daily Summit 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Investasi, Executive Chairman B Universe dan CEO B Universe. Dan selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Presiden untuk bersiap memukul gong digital yang berada di layar. Mohon izin Bapak Presiden, kita akan hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Telah resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur atas kelancaran acara kita pada pagi hari ini, kita akan melakukan doa bersama yang akan dipimpin oleh Gus Miftah.